Sabdo palon nagih janji satriya piningit dharma gandul 9. Semesta ini adalah perwujudan dari dewa yang mempunyai sifat maha sadar dan maha berkehendak. Sudah menjadi kewajiban manusia agar senantiasa berpegang pada kewaspadaan diri dan kesadaran diri untuk terus dapat mengamati keinginan-keinginan liar diri sendiri, supaya tidak sia-sia dalam menjalani kehidupan. Apabila Paduka memilih menyebut Nabi Muhammad Rasulullah, maka mohon dengarkan. Seperti yang sudah dikatakan oleh Sunan Kalijaga, bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah roh yang bagaikan makam dari segala gejolak batin manusia yang buruk. Gejolak batin yang liar dan seringkali kita agung-agungkan bisa juga disimbolkan sebagai kuburan dari segala kenikmatan ragawi, rasa kenikmatan raga yang berasal dari unsur tanah ini. Muhammad atau roh disimbolkan sebagai kuburan dari segala sifat badani, sifat yang hanya ingin menikmati makanan atau kenikmatan yang enak-enak, dan sifat yang tidak merenungkan bagaimana keberadaan diri nanti pada akhirnya jika sudah meninggal. Benarlah jikalau Muhammad atau roh adalah makam kubur dari segala macam kecenderungan liar manusia, Muhammad juga bisa dilambangkan sebagai roh idofi. Maksudnya ruh yang dilapisi oleh segala kecenderungan negatif. Kecenderungan negatif yang suatu saat akan sirna kembali ke asalnya lagi. Maksudnya selain bisa dianalogikan sebagai kubur atau makam segala gejolak batin manusia, Muhammad atau roh juga bisa dianalogikan sebuah kesucian yang terlapisi kekotoran. Jadi apa yang dijelaskan Sunan Kalijaga sebenarnya sama saja dengan ajaran Buddha tentang Atma atau badan sejati. Sekarang saya bertanya, Paduka Prabu Brawijaya memilih meyakini atau menganut yang mana? Dengarkanlah lagi, oh Paduka. Adam dan Hyang Brahim atau Ibrahim, Adam leluhur manusia, Ibrahim leluhur orang Arab dan orang Israel, sama-sama kebrahen, berkeinginan besar untuk memiliki keturunan banyak saat mereka berdua masih hidup dulu. Merekalah yang memperbanyak makhluk-makhluk fana yang sulit menemukan kesejatian rasa, makhluk-makhluk fana yang hanya cenderung terjebak rasa badani belaka. Makhluk fana yang disebut Muhammadun yaitu ruh yang terlapisi kekotoran duniawi, ruh yang menjadi kuburan dari segala macam gejolak batin yang liar. Ruh yang menurunkan kesadaran kecil dan mewujud dalam bentuk manusia yang memiliki segala rasa ini, bukankah sama juga dengan kisah Manu leluhur manusia sesuai ajaran Buddha? Manakala kelak diambil kembali segala yang fana ini, yaitu badan halus yang memiliki kecenderungan liar dan badan kasar yang suka menikmati kenikmatan indrawi oleh Yang Maha Kuasa, diri Paduka yang berwujud manusia akan tinggal wujud jadi, maksudnya wujud sejati atau ruh atau atma. Itulah wujud kita pribadi yang sejati. Untuk bisa terlepas dari badan halus dan badan kasar harus dengan lantaran menjauhi segala kecenderungan buruk. Ayah dan ibu tidak membuat wujud sejati ini, makanya dinamakan anak.
anak-anane dhewek ada dengan sendirinya. Mewujud dengan sendirinya menjadi dari sesuatu yang gaib dan samar atas kehendak Lata wal Uzza. Penyebutan nama ini demi menyindir Sunan Kalijaga, di mana umat Islam sangat membenci Lata wal Uzza. Sabdo Palon sengaja menghindari penyebutan Hyang Widi atau Brahman. Lata wal Uzza adalah nama berhala yang disembah orang Arab sebelum Islam muncul dan dianggap memiliki saham dalam penciptaan manusia. Maksud Sabdo Palon sebenarnya atas kehendak yang tak tergambarkan. Diri kita adalah percikan dari yang tergambarkan tersebut. Dialah yang meliputi segala wujud ini. Dan seluruh wujud ini semua sebenarnya adalah wujudnya juga. Kelak segalanya akan sirna dan kembali ditarik kepada wujudnya. Sesungguhnya kita ini tak ada, lantas yang Paduka miliki hanya perasaan bahwa diri ini ada dan berwujud sendiri di luar wujudnya. Itulah pemahaman keliru yang kita bawa kemana-mana. Jika memiliki ketetapan hati yang keliru sedemikian itu, maka pada saat kematian tiba akan menjadi roh penasaran atau demit yang berkeliaran di atas tanah, menunggui jasadnya sendiri yang sudah busuk terkubur sungguh sia-sia. Itulah salah satu akibat kurangnya kesadaran dan wawasan dari sang roh. Saat hidup dulu belum sempat memakan buah pohon pengetahuan dan buah pohon kesadaran, sama saja memasrahkan diri kelak jika meninggal untuk lahir menjadi setan atau roh penasaran. Memakan tanah atau mengharap-harap manusia lain memberikan sesajian dan mengharapkan upacara selamatan untuk kematiannya. Karena hanya sesajian dan doa waktu upacara selamatan yang dilakukan keluarganya saja yang bisa memuaskan dahaga sang roh penasaran tersebut. Dan sebagai ucapan terima kasih, roh semacam ini akan berusaha memenuhi permintaan anak cucunya, walau sesungguhnya malah membuat kesesatan bagi mereka. Manusia yang meninggal dunia selamat atau tidaknya tidak berdasarkan hukum raja duniawi. Sudah pasti sukma badan halus berpisah dengan budi kesadaran roh. Jika perbuatannya dulu penuh kebaikan, tentu akan mendapatkan kemuliaan. Jika sebaliknya, pasti akan mendapatkan penderitaan. Jadi bukan ditentukan oleh agama atau hukum dari penguasa duniawi. Maksud Sabdo Palon untuk memperoleh kesejatian harus dimulai dengan pemahaman bahwa diri ini hanyalah perwujudannya. Kita ini tak ada. Kemudian harus melakukan perbuatan yang baik selama hidup. Kesejatian bukan didapat dari berpindah-pindah agama seperti itu. Sekarang jawablah, jika telah meninggal, Anda hendak pergi kemana, sesuai ajaran yang baru Anda terima. Sang Prabu menjawab, kembali ke asal mulaku, berasal dari nur cahaya, akan kembali menuju nur cahaya. Sabdo Palon berkata lagi, itu pemahaman manusia bingung, hidupnya sia-sia, tidak memiliki pemahaman akan kewaspadaan diri, belum pernah memakan buah pengetahuan dan buah kesadaran dari satu kembali menuju satu. Apa yang Paduka sebutkan bukanlah kematian yang utama.
Kematian dari manusia utama bisa dilambangkan dengan kalimat 130. Makna 100 adalah putus atau melampaui, 3 adalah tilas tanpa bekas, 10 adalah pulih atau pulih kembali. Seluruh wujudnya rusak, akan tetapi yang rusak adalah yang melekati roh Idofi. Hidupnya abadi hanya jasad kasar beserta sukma atau jasad halus yang terpisahkan dari kita. Inilah hakikat syahadat tanpa asyhadu, kesaksian tanpa ada subjek maupun objek yang dipersaksikan. Wujud kita kembali menjadi bagian roh Idofi. Bagaikan bulan yang tenggelam, tahu kemana tempat tenggelamnya yang tepat. Demikian pula kita manusia harus tahu asal mula tempat kita sebelum menjadi manusia. Kata surup atau tenggelam mengandung makna sumurupa. Ketahuilah awal, pertengahan, dan akhir kehidupan ini. Jadilah pengembara yang waspada, jangan sampai salah saat memahami awal mula tempat kita dulu. Awal mula pertama kali menjadi manusia yang membawa sir atau keinginan dan cipta atau pikiran ini. Sang Prabu berkata, pikiranku aku sandarkan kepada manusia yang lebih mulia. Sabdo Palon berkata, itu sikap dari seorang manusia yang tersesat. Bagaikan penalu yang menempel pada pohon-pohon besar, tidak percaya pada diri sendiri, mempercayai kemuliaan orang dan menurut apa yang mereka katakan. Jika demikian halnya, Paduka tak akan dapat menemukan kematian yang utama, hanya akan mendapatkan kematian nista. Semenjak hidup sukanya menempel orang lain, mengikut tidak mempercayai diri sendiri. Kelak jika meninggal pun akan mengalami hal serupa, menjadi roh yang kesana menari menempel. Jika diusir lantas kebingungan, penasaran menjadi roh penasaran, dan mencari tempat menempel lainnya. Sang Prabu berkata lagi, aku berasal dari kosong, akan kembali ke kosongan. Saat aku belum menjadi, tidak ada apa-apa. Jadi kelak aku juga akan menuju kepada kosong tersebut. Sabdo Palon menjawab, itu kematian manusia yang tersesat, tidak memakai iman dan ilmu, keyakinan dan pengetahuan. Sabdo Palon sengaja menunjukkan istilah-istilah Arab demi menunjukkan bahwa dirinya juga memahami ajaran baru Sang Prabu. Hidup hanya seperti binatang, hanya sekedar mencari makan dan minum, serta hanya sekedar menikmati tidur. Manusia yang demikian hanya menimbun daging, sangat bodoh. Tidak usah mencari pengetahuan kesejatian, cukup meminum air kencing saja sudah puas. Mereka menganggap kelak jika meninggal sirna juga dirinya. Sang Prabu, aku akan menjaga pekuburan, menjaga jasadku yang sudah luluh jadi debu. Sabdo Palon, itulah kematian manusia bodoh menjadi setan kuburan, menjaga daging di pekuburan, daging yang sudah luluh menjadi tanah, tidak memahami bahwa dirinya adalah roh Idofi. Itulah jawaban manusia bodoh, maaf Paduka. Sang Prabu menjawab lagi, aku akan moksa beserta ragaku. Sabdo Palon tertawa. Dalam ajaran agama Rasul tidak ada tuntunan meraih moksa,
tidak ada tuntunan menarik jasad fisik, karena kebanyakan golongan mereka terlalu memanjakan kulit daging hukum agama semata. Dan lagi, moksa beserta raga itu tidak diajarkan dalam ajaran Buddha. Manakala manusia mati dan tidak meninggalkan jasad, berarti tidak bisa diyakinkan apakah dia memang sudah mati atau hanya sekedar berpindah alam saja. Belum bisa dipastikan akan mewujud menjadi roh idofi murni. Kebanyakan hanya akan berpindah alam ke alam demit atau jin. Jawaban Sang Prabu, aku tidak akan memilih tujuan, aku tak akan berusaha. Sudahlah, terserah Yang Maha Kuasa saja. Sabdo Palon, Paduka melupakan sifat kemanusiaan Paduka. Apakah Paduka lupa bahwa manusia dijadikan sebagai titah yang mulia? Paduka telah meninggalkan keharusan sebagai manusia. Manusia memiliki hak untuk memilih dan menolak, lebih baik menjadi batu saja. Jadi tidak perlu mencari ilmu kemuliaan untuk meraih kesempurnaan kematian. Sang Prabu, aku berkehendak pulang ke akhirat, naik surga, menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Bersambung, nuwun.